Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika minat kelas 11 bersama saya Pak Adam. Oke, kita akan melanjutkan review dari trigonometri di kelas 10 ya. Jadi masih review ya, review yang kedua. Oke, kalau sebelumnya kita udah eh, mempelajari atau mereview tentang perbandingan trigonometri, sekarang kita lanjut ke sudut istimewa. Oke, jadi di trigonometri ada sudut-sudut istimewa yang harusnya udah kalian lancarin, yaitu yang sudutnya yang istimewa itu 0 sampai 90 derajat. 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat yang perbandingannya udah ada nilai yang bagusnya ya. Oke, di sini sebenarnya cukup kalian hafalin yang sin ya. Nanti yang cos tinggal dibalik ya. Sin 00, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Yang cos tinggal dibalik. Kalau yang tan itu tinggal dibagi aja. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. 1 bagi 0. Hingga gitu sebenarnya cara ngapalnya. Oke, jadi ini sudut-sudut istimewa yang wajib dihafal ya. Oke, kita lihat contoh sederhananya. Sin kuadrat pi per 3 tambah cos kuadrat pi per 3 sama dengan, nah ini pi per 3 itu kan 180 bagi 3 yaitu 60 ya, juga 60 ya. Jadi sin kuadrat per 3 itu sama aja kayak sin pi per 3 dikuadratin. Sin 60 dikuadratin, sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3, nah kuadratnya belakangan. Ditambah kalau cos 60 itu setengah ya. Setengah. Jadi hasilnya dikuadratin jadi 3 per 2 ya. Ditambah ini juga seperempat. 3 per 4 ya. Ini sama dengan bisa langsung dijumlah ya karena pecahannya udah sama. 4 per 4 sama dengan 1. Contoh yang kedua ya sama ya, tinggal dimasukin aja. Tan 45 itu 1. Sin 60 itu setengah akar 3. Cos 30 itu setengah akar 3. Cot 45 itu 1. Oke, ini lebih enak kalau sederhana itu dikali sama 2 per 2 ya. Jadi kalau udah dikali 2, semuanya dikali 2 ya. 2 kali depan itu 2. 2 kali yang belakang per 2-nya hilang. Gitu kan. 2 kali depan yang bawah itu jadi akar 3. 2 kali belakang itu 1. Udah berarti hasilnya itu ini ya. Ini harusnya dirasionalin lagi ya. Ini cukup sampai sini aja ya. Kalau bagusnya ini dirasionalin lagi ya. Intinya adalah penggunaan sudut-sudut istimewa. Kalau dia sudut istimewa bisa langsung kita masukin nilainya. Oke, selanjutnya kalau sudutnya udah lebih dari sudut istimewa kayak 120, 210, 330 dan seterusnya, kita bisa pakai bantuan kuadran ya. Dimana kuadran ini kayak koordinat kartesius, dimana ada 0 derajat untuk di trigonometri, yang atas 90, yang kiri 180, yang bawah 270, dan kalau balik lagi ke sini dia 360 ya. Dan seterusnya bakal muter terus ya. Oke, kalau yang ini namanya kuadran 1 atau sudut lancip, yang kirinya itu kuadran 2 atau sudut tumpul. Dan yang ketiga ini kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu cukup nyebutnya 180 sampai 270 gitu ya. Dan 4 dari 270 sampai 360 atau sampai 0 ya. Oke, kalau di kuadran 1 itu ada yang positif yaitu semua perbandingan trigonometrinya positif kayak sin kostan, CSC itu semua positif. Nah, untuk kuadran 2 yang positif cuman sin sama lawannya yaitu CSC. Jadi yang lain negatif kayak kostan, kotangen itu negatif ya. Pokoknya yang positif tuh yang merah aja tuh ya.
Sedangkan di kuadran 3 itu yang positif cuma tan sama kot. Kuadran 4 yang positif itu cos sama sekan ya. Jadi yang positif itu selalu salah satu dan lawannya ya. Kayak gitu ya. Jadi cara ngapalnya sin dulu tan cos ya, yang positifnya. Ya, kita lihat contohnya ya, penggunaannya ya. Jika sin ini berada di kuadran 3, tentukanlah cos tan ya. Oke, ingat kalau ini perbandingan trigonometri, pasti kita bisa dapat perbandingan yang lain asalkan kita bikin segitiga siku-sikunya ya. Oke, karena sudutnya alfa, alfanya misalkan saya taruh sini, maka kalau alfanya ditaruh sini, yang ini jadi depan ya, kayak minggu lalu ya. Berarti yang ini jadi samping, yang ini pasti miring, selalu miring kalau yang ini ya. Oke, lihat. Ini itu kalau dijadiin pecahan biasa itu 2 akar 3 per 5. Minusnya itu kita abaikan aja ya. Kalau kita mau bikin segitiganya, berarti yang atas jadi depan, bawah jadi miring ya, demi ya untuk sin. Sehingga depannya 2 akar 3, miringnya 5. Berarti sampingnya, nah samping itu kita nyari bukan miring sehingga dikurang Pitagorasnya antara si miring dikurang sama yang bukan miring kuadrat. Sama dengan akar 25 kurang 12. Akar 13 nggak bisa disederhanain. Oke, di sini ingat ya, negatifnya ini jangan kalian masukin ke segitiganya ya. Ambil positifnya aja. Negatif ini yang menunjukkan dia di kuadrannya ya. Dia di kuadran 3. Oke, karena pertanyaannya cos. Cos itu kan apa? Samping miring. Sampingnya kita udah dapat akar 13, miringnya 5. Dan karena ini kuadran 3, cos di kuadran 3 itu siapa yang positif di sini ya? Oh, di sini tan ya. Berarti cos itu negatif. Jawabannya berarti tambahin minus gitu ya. Jadi kita bikin demisamidesa dulu, baru lihat tandanya dia kuadran itu positif atau negatif. Yang B, kita nyari tan. Tan itu rumusnya desa. Depannya 2 akar 3, sampingnya akar 13. Nah, karena tan di kuadran 3 positif ya, sehingga ini hasilnya positif. Ya udah kayak gini aja ya, harusnya kayak gini, cuman dirasionalin dulu. Biar bagus ya. Sama dengan 2 akar 39 per 13 positif. Positifnya nggak usah ditulis harusnya ya. Oke, jadi jawabannya ini ya. Jadi ingat ya, selalu bikin segitiganya dulu kalau belum ada. Buat tentuin demisamidesa, habis itu tentuin demisamidesanya, baru tentuin tandanya dia ada di kuadran itu positif atau negatif. Oke, selanjutnya yaitu tentang relasi sudut, yaitu digunakan kalau yang sudutnya udah lebih dari 90 ya. Kalau yang tadi yang lebih dari 90 itu pakai tandanya, kalau yang ini kita bisa pakai bantuan relasi sudutnya yang kayak 90, 270 atau 180, 360. Nah, ini kenapa saya bedain dua? Karena mereka cara nyarinya sedikit berbeda. Walaupun hasilnya sama ya. Jadi kalau pakai yang 90, 270 misalkan sin, kamu pakai 90, maka nanti sinnya bakal jadi cos. Jadi kalau pakai 90 atau 270, dia bakal berubah ya. Yang cos jadi sin, ya. Yang tan jadi cot. Nah, habisnya kita ambil belakangnya ya. Semua ambil belakangnya. 90, 270 itu buat nunjukin dia berubah atau enggaknya. Jadi kalau pakai yang kiri, dia bakal berubah. Kalau yang kanan, misalkan pakai sin, dia nggak berubah. Kalau awalnya sin, dia tetap sin.
Kalau cos dia tetap cos, kalau tan dia tetap tan. Dan nanti ini itu sesuai tandanya ya. Ini sesuai kuadran. Kalau 180 tambah alfa itu kuadran 2 gitu ya. Nah, misalkan contohnya kayak gini ya. Cos 120 derajat. Nah, ini kita lihat dulu kuadrannya ya, jangan lupa ya. Kuadran 2. Nah, berarti nanti harusnya cos kuadran 2 itu negatif ya. Misalkan kita pakai cara 1 ya. Cos pakai yang 120 itu dekatnya ke, misalkan pakai yang 270. Supaya jadi 120 kan dikurang sama, bukan 270 ya. Salah ya. 120 itu dekatnya ke 180 dikurang 60 ya. Tadi gua ada 2. Sehingga karena dia pakai 180, dia nggak berubah. Jadi tetap cos, belakangnya 60. Jangan lupa ambil belakangnya, tanda minus plus yang di tengah tuh nggak ngaruh ya. Yang ngaruh itu adalah kuadrannya. Kuadran 2-nya negatif. Nah, jadi hasilnya minus cos 60 itu setengah. Kalau kita pakai cara 1, si cos 120 itu pakainya cos dekatnya dia ke 90 kan. Supaya jadi 120 itu ditambahnya 30 derajat. Nah, ini ingat ya, kuadran 2 ada negatifnya. Karena pakai 90 derajat, dia berubah jadi sin, belakangnya ambil 30. Jadi ini yang diambil belakangnya, jadi min setengah, sama aja ya. Nomor 2 pun juga sama, misalnya kita pakai yang tan berapa? 360 ya. Dekatnya ke 360, berarti bakal dikurang 30. Jadi sama dengan, karena dia pakai, oh ya ini KW dulu ya, KW 4 ya. Kan KW 4 tuh negatif ya. Negatif, pakai 360 itu yang nggak berubah, ambil belakangnya. Jadi min 1/3 akar 3 ya. Ya ini kalau ada yang salah hitung, lebih baik ya. Kalau pakai cara 2 misalkan ya pakainya tan 270 tambah ya, supaya jadi 30 itu tambah berapa? Tambah 60 ya. Ini jadi cos berubah 60. Negatif ya. Cos 60 itu kebalikan dari tan 60. Yaitu akar sepertiga akar 3 juga ya. Minus 1/3 akar 3. Kayak gitu ya. Yang sin 225 pun juga sama. Misalkan pakai yang 270. 270 dikurang 45. Ini KW 1, 2, 3 ya. Di sana dia negatif sin 45 sama dengan min setengah akar 2. Kalau pakai cara satu lagi, pakainya sin 180 ditambah 45. Nah, jadi nggak berubah, tetap sin 45, tapi karena di kuadran 3 negatifnya jangan lupa min setengah akar 2. Kayak gitu ya. Nah, rekomendasi saya itu lebih baik kalian pakai yang ini ya, 180 360. Kenapa? Karena dia nggak berubah. Jadi nanti untuk selanjutnya lebih baik pakai yang bentuknya 180 360 supaya lebih mudah menghafalnya ya. Oke, sekarang kita ke sudut-sudut khusus. Sudut khusus itu kayak yang negatif. Jadi kalau sin isinya negatif, itu negatifnya dikeluarin ya. Jadi min sin. Kalau cos ada negatif di dalamnya itu kayak nggak ngaruh. Jadi tetap cos alpha ya. Sedangkan untuk tan dia mirip kayak sin, minusnya dikeluarin. Nah, ini 3 ini berlaku juga untuk temannya ya. Lawannya juga berlaku kayak gini juga ya. Lawannya juga seperti ini.
Kayak sin kan lawannya secant ya. Bukan, sin itu lawannya CSC. CSC juga kayak gini sifatnya. Secant sifatnya kayak cos, kotangen sifatnya kayak tan. Oke, selanjutnya yang sudutnya udah kayak ribuan atau lebih besar dari 360 ya. Kita pakai pengali ya. Jadi kayak ini ya. K dikali 360. K-nya itu bilangan bulat tuh kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Nanti ditambah alpha. Nah, ini kan karena ada 360-nya, maka dia nggak berubah, tetap sin alpha. Jadi kayak nggak ngaruh tuh kalau ininya nih, cukup ambil belakangnya. Dan dia nggak berubah ya. Cos pun juga sama nggak berubah, tan pun juga sama nggak berubah. Sudut 3B dari 360. Nah, misalkan ini contoh-contohnya ya. Bukan. Cos min 60 untuk contoh yang pertama, maka negatifnya nggak ngaruh tuh, tetap cos 60. Sehingga cos 60 hasilnya setengah. Sin min 60 minusnya dikeluarin, baru hitung min sin 60 min setengah kali 3. Sin 3, 30. Nah, ini kan ada negatifnya dikeluarin dulu, min 3, 30-nya. Baru pakai sifat relasi yang contoh sebelumnya ya. 3, 30 itu 360 kurang 30. Karena depannya 360 dia nggak berubah, tetap sin ambil belakangnya, sehingga ini jadi min setengah ya, harusnya ini ada minusnya nih, minusnya, sehingga jadi min setengah ya. Ini karena kuadran 3-nya negatif ya, kuadran 4 ya negatif. Sedangkan untuk contoh yang terakhir 1470, nah ini udah lebih dari 360, maka dia yang paling dekat itu 4 kali 360 ya. Nanti 4 kali 360 kan deket sama 1470 ditambahin 30 ya. Jadi ini kalau kalian hitung pasti hasilnya 1470. Oke, ingat depannya nggak ngaruh, jadi sama aja kayak cos 30, jadi hasilnya setengah akar 3. Oke, kayak gitu aja untuk review yang kedua. Jadi di sini sebenarnya yang paling penting itu adalah yang ini ya, relasi sudut trigonometri sama kuadran ya. Jadi penggunaan untuk sudut yang lebih dari 90 derajat. Oke, jangan lupa kalau ada yang salah tulis atau salah hitung diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.